Halo YouTube people, balik lagi bersama gue Giovanni. Dan selamat datang di Teka-teki Pikiran. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gio di video yang kedua. Setelah video pengantar kemarin, akhirnya bisa lanjut bikin konten lagi. Dan sekarang bedanya ada isinya, ada materinya yang bakal kita bahas. Nah, oke. Jadi tanpa berbanyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke topik pembahasan. Pas kemarin itu, gue sempat searching buat cari bahan materi yang bakal gue bikin konten untuk video kedua ini. Dan ternyata memang belum ada yang cocok gitu, yang pengen gue publish, gue bahas. Dan ternyata tidak disangka sebuah pemikiran lewat lah di pikiran gue. Jadi waktu itu gue lagi buka-buka sosmed, buka-buka Instagram, dan ternyata pas gue lihat-lihat, ini kok kenapa banyak banget orang rame-rame posting foto semangka gitu, foto buah semangka dengan caption yang mendukung negara Palestina. Nah, gue bingung dong. Kenapa? Ada apa ini dengan semangka ini gitu? Apa yang menghubungkan Palestina, negara Palestina yang kita tahu sekarang sedang berkonflik dengan Israel, dengan semangka ini? Hubungannya tuh apa gitu keduanya? Dan ternyata gue searching, riset, ternyata ada sejarahnya guys. Menarik nih dibikin konten ya kan. Karena itu gue langsung bikin skrip, gue belajar dulu, baca-baca, cari ngerti, cari dari berbagai sumber, habis itu bikin skrip dan langsung record sekarang gitu. Nah, jadi apa makna, apa sejarahnya, kenapa semangka ini tuh bisa ada hubungannya dengan negara Palestina? Oke, langsung kita bahas kali ya. Seperti yang kita tahu, kalau buah semangka ini tuh terkenal banget. Tuh, negara mana yang gak punya semangka gitu. Semua ada dan semua juga suka gitu mengkonsumsinya karena enak gitu, manis, dan airnya itu yang bikin seger. Nah, di Palestina popularitas buah semangka ternyata besar, terbentang dari wilayah Jenin ke Gaza. Dan semangka ini pertama kali digunakan tuh sebagai simbol negara Palestina pada tahun 1967 setelah perang 6 hari. Jadi Palestina tuh dulu sempat terkena pengaruh dari perang yang seperti namanya perang 6 hari. Yang situ di dalamnya ada Israel yang sedang bertempur dengan negara-negara tetangga, ya Mesir, Suriah, dan Yordania. Nah, pada waktu itu pemerintah Israel melarang pengibaran bendera Palestina di muka umum dalam perbatasannya untuk menutupi nasionalisme Palestina dan Arab. Untuk mengakali larangan tersebut, ya negara Palestina dan warga-warganya kan gak terima dong, masa dilarang gitu mengibarkan bendera negara sendiri gitu. Nah, mereka akalin dengan menggunakan buah semangka yang mereka potong berbentuk segitiga. Karena kalau gue lihat juga sih, gue baru sadar kalau pewarnaan dari semangka ini itu masuk dengan pewarnaan dari warna bendera Palestina itu sendiri, yang di dalamnya itu ada warna merah, hitam, putih, dan juga hijau. Nah, akhirnya pada 1993 Israel akhirnya mencabut larangan tersebut. Larangan yang tadi, larangan pengibaran bendera Palestina gitu. Nah, akhirnya pada 1993 Israel akhirnya mencabut larangan tersebut sebagai bagian dari perjanjian Oslo. Nah, for info, perjanjian Oslo itu adalah pendirian Otoritas Nasional Palestina yang ditugaskan untuk tanggung jawab melakukan pemerintahan mandiri Palestina secara terbatas atas bagian-bagian tepi barat dan jalur Gaza, dan pengakuan internasional dari PLO atau singkatan dari Palestine Liberation Organization sebagai mitra Israel dalam negosiasi status permanen tentang masalah yang tersisa seputar konflik Israel dan Palestina. Itu jadi perjanjian Oslo ini melibatkan dicabut larangan untuk pengibaran bendera Palestina. Nah, itu juga termasuk dari perjanjian Oslo. Dan juga perjanjian Oslo ini itu ternyata adalah perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan konflik Israel dan Palestina.
Ini tuh perjanjian, istilahnya perjanjian pertama lah yang mereka buat untuk dengan tujuan menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina ini. Nah, bendera tersebut sudah dianggap sebagai mewakili otoritas Palestina yang mengelola jalur Gaza dan tepi barat. Jadi pas itu dicabut, Palestina dapat hak untuk mengelola jalur Gaza dan tepi barat. Gitu. Pada tahun 2007, ada seorang seniman yang berasal dari Palestina juga bernama Khalid Hourani. Dia tuh melukis sepotong semangka untuk proyek subjektif Atlas of Palestine. Ini tuh awal mula semangka itu dikenal sebagai salah satu ikon Palestina di seluruh dunia. Nah, karyanya ini kemudian tersebar ke dunia, termasuk ke Skotlandia, Prancis, Yordania, Lebanon, bahkan Mesir. Hourani juga mengadakan sebuah lokakarya seni yang berpusat pada karyanya di sekolah-sekolah Ramallah. Jadi Hourani itu memperkenalkan lah kalau semangka ini tuh salah satu bagian dari Palestina gitu, dan dia sebarluaskan sampai ke seluruh dunia, sampai ketahui lah itu. Dalam beberapa minggu terakhir katanya terjadi kehancuran dan kematian di Gaza. Kejadian itu banyak datangnya berbagai dukungan untuk Palestina yang telah memperkuat percakapan seputar hak-hak Palestina dan pendudukan Israel yang telah berlangsung selama beberapa dekade itu. Nah, juga seiring berjalannya kampanye online yang banyak banget itu, karya Hourani mendapat perhatian baru di seluruh dunia. Contohnya kayak sekarang nih, banyak banget orang yang upload postingan untuk mendukung Palestina dengan yang isinya itu ada sepotong semangka. Nah, dan sejak itu gambar semangka pun banyak digunakan di seluruh dunia sebagai simbol dukungan untuk Palestina. Begitu. Jadi intinya itu semangka ini tuh menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap Palestina sejak tahun 1967, karena pada waktu itu ada keluar larangan untuk pengibaran bendera Palestina, dan itu diakali oleh warga Palestina dengan menggunakan sepotong buah semangka. Nah, jadi buah semangka ini telah menjadi sebuah simbol pendukung terhadap negara Palestina semenjak tahun 1967 yang keluar larangan untuk mengibarkan bendera Palestina atas perang 6 hari tersebut, yang diakali oleh berbagai warga di Palestina sebagai bentuk dukungan mereka terhadap negara mereka sendiri yang digunakan sampai sekarang. Kalian tahu sendirilah, perang antara Israel dan Palestina juga belum berakhir sampai sekarang, belum ada titik terang. Nah, karena itu banyak banget orang yang dukung Palestina dengan membuat postingan, bahkan ada yang sampai ganti foto profil loh, di foto sepotong semangka dalam bentuk mendukung negara Palestina. Itu buah semangka ini tuh bukan juga sembarang buah sih bagi warga Palestina, karena juga di sana buah semangka juga popularitasnya tinggi sekali, bertumbuh subur, bahkan menjadi simbol dukungan untuk negara Palestina. Dan itu sangat respect sekali dengan hal tersebut. Setelah gue baca sejarah ini tuh, wow, segininya loh warga Palestina yang mati-matian membela negara mereka yang sudah bertempur sejak lama. Pada dasarnya kita juga nggak bisa mengendalikan hal-hal di luar sana seperti perang, konflik antara dua negara ini. Kita juga tidak bisa menghentikan perang ini dengan mudah, bahkan menyelesaikan masalahnya dengan mudah. Butuh waktu dan proses yang panjang untuk bisa sampai menemukan titik terang. Tapi mau sampai kapan? Banyak orang-orang di luar sana, banyak orang-orang yang tidak bersalah atas hal ini menjadi korban. Banyak orang-orang yang tidak bersenjata sekalipun menjadi korban atas hal ini. Mau sampai kapan semua ini terjadi? Kalau tidak sampai ke titik terangnya, dunia akan hancur, Pak. Banyak yang akan kehilangan rumah, banyak yang akan kehilangan harta, usaha, bahkan nyawa. Dan itu tidak bisa dikembalikan kembali kalau memang sudah rata dengan tanah. Oke guys, mungkin di sini aja dulu yang bisa gue sampaikan. Ya, semoga bermanfaat buat kalian video ini. Dan
Sampai jumpa.